Fi jalallah ma fi qalbi wairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muttaqin, amma ba'd. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita semua dengan rahmat iman Islam, rahmat takwa, rahmat zuhud kepada Allah, bisa mendapatkan kenikmatan rukuk, sujud, tahajud, duha, wabil khusus solat di awal waktu berjemaah dengan penuh hikmat dan khusyuk kepada Allah, ditambah lagi dengan keluarga yang sakinah, kemudian mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah. Semua karunia Allah itu kita syukuri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, haturkan salam takzim, salawat kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beberapa minggu yang lalu kita menjelaskan tentang doa setelah wudhu yang merupakan sumber obat dari segala macam persoalan hidup kita di dunia ini. Kita ulangi lagi doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min adadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang dibaca setelah wudhu, dan itu doa sumber obat yang paling mudah ya mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Karena doa itu muncul akibat dari awalnya asbabun nuzulnya ya. Ada sahabat yang ngumpul-ngumpul bermasalah, ada yang masalah dengan putra-putrinya yang susah diatur untuk taat kepada Allah, ada yang bermasalah keluarganya yang berantem terus ribut, ada yang masalah dengan rezekinya, ekonominya ya, punya hobi hutang tapi nggak bisa bayar, hutang lagi, ada yang masalah dengan gangguan-gangguan gaib ya. Saya terus menerus diganggu oleh gaib. Semua masalah itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mendapatkan bimbingan malaikat Jibril bahwa obat segala yang diceritakan oleh mereka itu obatnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada kalimat doa yang dibaca oleh malaikat Jibril yang dituntunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ahli taubat. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ahli menyucikan diri, bersihkan diri. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ahli ibadah dan kumpulannya dengan orang-orang ibadah. Diawali dengan kalimat tauhid, supaya kita ini bersih betul hatinya, sungguh-sungguh hanya Allah. Kemudian ditutup dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Semua ini bisa kita jadi orang yang senang taubat, bisa kita jadi orang yang senang ngebersihin diri, bisa kita jadi orang yang senang dengan ibadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ini walaupun sedikit, kalau dasarnya tauhid, ini diviralkan oleh Allah, dibanggakan, senang Allah, berkah. Maka pertama, obat segala macam persoalan hidup adalah Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan kami hamba-Mu yang ahli taubat. Semua masalah yang ada pada diri kita ini efek perbuatan kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Manusia mendapatkan yang ia lakukan, bukan yang ia inginkan. Yang kita lakukan A, dapat A. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, kita yang akan merasakan. Perbuatan buruk sekecil apapun, sekecil lebih dari atom pun, kita pula yang mendatangkan efeknya. Makanya kalau kita banyak problem hari ini, banyak masalah hari ini, banyak penyakit hari ini efek perbuatan kita yang lalu. Maka kemarin diterangkan obat utamanya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar setiap waktu sholat, istighfar ketika pada tahajud di 2/3 malam. Istighfar kita ini mendatangkan rahmat yang luar biasa. Allah datang ke rumah-rumah kita, ke pojok-pojok kita, menawarkan, siapa yang mohon ampun aku ampuni, siapa yang bercita-cita aku berikan, siapa yang minta kecukupan kepadaku aku cukupi. Tinggal kita mau nggak menjemput ampunan Allah itu. Kalau kita ini cerdas, akalnya nggak mau beban banget hidup ini, udah lazimkan saja istighfar yang banyak. Tapi kalau kita ini bandel, nggak cerdas, senang dengan sedih-sedihan, susah-susahan, padahal sedihnya kita, susahnya kita itu efek perbuatan kita yang belum dapat ampunan Allah. Kalau sudah dapat ampunan Allah, nggak ada gelisah itu, resah, masalah, problem itu nggak ada kalau sudah dapat ampunan Allah. Makanya orang yang cerdas, orang yang soleh, orang yang berakal, yang diburu ini adalah ampunan Allah. Ini yang diberitakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, jika engkau ada problem, jangan sibuk cari solusinya. Orang berantem melulu problemnya dengan rumah tangganya, atau utang nggak pernah sampai rezekinya, utang lagi, atau penyakit nggak pernah hilang, belum sembuh satu datang yang lain. Atau dengan orang banyak yang merasa terhina, banyak yang difitnah, banyak ghibah, banyak persoalan. Kita cari solusinya, bukan urusan kita, bukan obatnya. Obatnya cuma satu, taubatan nasuha. Taubat kepada Allah. Bangun malam sebelum tahajud, sholat taubat dulu. Di pagi hari sebelum duha, sholat taubat dulu. Gemarin taubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan kami hamba-Mu yang ahli taubat. Daripada kita menderita karena persoalan, lebih bagus kita capek lelah sedikit membaca istighfar lebih-lebih di 2/3 malam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang pertama. Yang kedua, obatnya itu adalah waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan kami hamba-Mu yang senang ngebersihin diri, nyuciin diri.
Dengan cara apa? Inilah hadirlah sholat tasbih, sholatnya para malaikat, sholatnya orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sehingga banyak saudara-saudara kita datang testimoni, ngasih tahu, Kiai, semenjak saya sholat tasbih, subhanallah, ringan beban hidup saya, rumah tangga saya damai, anak-anak saya mudah diatur di jalan Allah, rezeki saya dicukupi, semua ringan. Kan itu sudah janji Allah. Obat segala macam persoalan. Yang pertama adalah tobat, yang kedua waj'alni minal mutatahhirin, nyuciin diri, bersihkan diri dengan sholat tasbih. Maka ini dijasakan pertama oleh Rasulullah kepada pamanah Sayyidina Ibnu Abbas, wahai paman, maukah aku tunjukkan sholat sunnah yang bisa mendatangkan 10 ampunan Allah, 10 dosa terampuni dengan sholat tasbih ini. Di dalam sholat tasbih ini 4 rakaat, setiap rakaat ada tasbih 75, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 75 kali 4 300 tasbih. Dosa 10 macam apa yang dihapus oleh sholat tasbih? Dosa besar, dosa kecil, dosa lama, dosa baru, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa ngumpet-ngumpet, dosa terang-terangan, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Semua dosa yang 10 itu terampuni. Nah, sedangkan yang bikin masalah ke kita, yang membuat anak susah diatur, yang membuat kita banyak musuh, yang membuat kita ini banyak yang menghina, yang membuat kita ini susah dapetin rezeki, yang membuat kita penyakitan melulu, itu efek perbuatan dosa kita. Begitu kita sudah dengan sholat tasbih, sudah dibersihin, ringan, enteng sudah. Makanya kalau sudah orang-orang ini tahu nikmatnya sholat tasbih, nggak mau dia ketinggalan. Jangankan begitu sudah sampai hari Rabu, dengan cepat ya hari Kamis malam Jumat. Kalau yang senang suka hari Ahad ke sini, hari Minggu, dari Sabtu sudah mikirin, sudah kebayang dari tasbih, sudah kebayang abahnya, imamnya, sudah kebayang ustadz-ustadznya, sudah kebayang karpet biru hijaunya. Itu orang yang sudah dapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, merindukan sholat tasbih. Jadi dia merasakan. Ya, memang kalau belum merasakan nikmat, susah sholat tasbih, lama. Tapi setelah merasakan nikmatnya, subhanallah, mengundang nikmat amalan-amalan soleh yang lain. Yang tadinya berat sholat di awal waktu, tapi setelah sholat tasbih hati sudah bersih, enteng sholat 5 waktu. Yang tadinya kilap, ya mentang-mentang mahir bacaannya tepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merasa mahir. Kalau mobil bener mahir nyetir bisa cepat. Tapi kalau sholat tambah mahir, justru tambah konsen dengan Allah, tambah istiqomah, tambah khusyuk kepada Allah. Nah, dengan bersihnya hati berkat sholat tasbih, mengundang nikmat amalan-amalan yang lain. Sholat 5 waktunya jadi tenang, jadi tentram, khusyuk, ditambah gairah senang sholat duha, senang sholat malam tahajud. Karena sudah bersih. Yang membuat kita berat amal, yang membuat berat badan kita dibangunkan sholat tahajud, karena kotoran-kotoran tadi. Tapi setelah dibersihkan, enteng tahajudnya, enteng ya. Kayak ada yang ngebangunin, duhanya enteng. Begitu dengan adzan, sudah tergerak hatinya, dapat berwudu, enteng, semuanya enteng. Itulah orang yang disebut mendapatkan kenikmatan dalam rukuk dan sujud, menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nikmat beribadah karena hati yang bersih, maka dipanggil oleh Allah, ya ibadi tafarrau li ibadati amla qalbaka kinan wa amla yadayka rizqan. Wahai hambaku, inilah senangnya Allah memanggil kita, wahai hambaku, ya ibadi. Ya, seperti ibu memanggil kita anak, wahai anakku. Senang, padahal kita banyak dosa, padahal kita ini suka ngeluh, padahal kita ini banyak lalainya kepada Allah. Senang kita ghibah, senang maksiat, masih dipanggil oleh Allah dengan kasih sayang, ya ibadi, wahai hambaku. Kalau ibu mah, wahai anakku, senang kita. Ibu kita masih kecil, kita dulu dipanggil anak, anak sini, wah senang banget. Nah sama, ini Allah memanggil kita, ya ibadi,
wahai hambaku, ya, tafarruh li ibadati amla qalbaka ginan. Ayo sempatin beribadah, program, senengi rukuk sujud. Jika kau sudah mendapatkan nikmatnya ibadah, amla qalbaka ginan, nanti hatimu penuh dengan kekayaan, kaya hati. Wa amla yadaka rizqan, dan kedua tanganmu mudah mendapatkan rezeki. Mudah, sangat-sangat mudah. Oleh Allah diarahkan, menyebutnya rezeki itu diarahkan Allah, itu tun Allah. Walaupun kita pintar menjemput rezeki, kalau nggak diarahkan Allah, suka keliru. Rezekinya ada di Jakarta, kita jemput ke Kalimantan, nggak ketemu. Rezekinya ada di Tangerang, dijemput ke Blok M, nggak ketemu. Kalau dituntun oleh Allah, pas nggak buang-buang waktu. Lihat berapa banyak orang TKI misalnya, sampai jual sapi, dikejar ke Malaysia, pergi ke Malaysia dulu, atau pergi ke Arab Saudi, nggak dapat rezeki, malah utang banyak, sapi sudah hilang. Pulang-pulang ada yang bawa dia, tinggal jenazahnya, tinggal namanya, gagal. Begitu pulang kampung, buka usaha di kampung, justru di kampung rezekinya, karena dia salah jemput. Makanya orang dulu itu selalu berkunjung ke orang soleh, minta ngalaboroganya, kiai saya ini minta dituntun, bahasa nyari pinnya itu di mana, passwordnya itu di mana. Kan orang kalau sudah dibuka, passwordnya sudah tahu, ya, rahmat Allah itu mudah turun ke hati kita, kehidupan kita ini. Tapi kalau kita nggak tahu passwordnya, kita walaupun nggak tahu kuncinya, nggak tahu pinnya, walaupun kunci amalannya banyak, tapi kalau nggak pas kuncinya, ya nggak kebuka pintu rahmat Allah, pintu rezeki Allah. Walaupun sedikit, tapi pas kuncinya satu, kebuka pintunya. Kalau memang pas. Ini yang kita, orang-orang dulu suka berkunjung ke orang soleh, kiai ngalaborokanya sama orang soleh, dikasih amalan. Sampai banyak istighfar ya, 100 kali. Itu pinnya tuh istighfar, passwordnya hidupnya dia tuh istighfar. Auranya itu dibuka dengan istighfar, rahmat Allah itu dibuka dengan istighfar. Ada yang dengan coba sampean sedekah saja dengan yatim, cari anak yatim. Dulu jamaah sahabat ada yang mengadu kepada Rasul, Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasul, saya kok gelisah ya, nggak enak. Oh sini, coba sampean Abu Dzar cari anak yatim, berapa orang terserah, bawa ke restoran, makan, bawa ke tempat baju, toko-toko baju, ke pasar, cariin baju, suruh milih. Setelah itu balik sini lagi. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu ke kampung-kampung, begitu kumpul 7 orang anak yatim, bawa ke restoran makan, makanlah yang enak, nanti saya bayarin makan enak seneng. Bawa ke pasar, milih baju-baju yang kamu senangi, begitu baju bagus-bagus gembira, lalu dipulangkan ke rumah masing-masing, menghadap Nabi. Gimana perasaannya? Ya Rasulullah, terima kasih, hati saya sudah tenang, nggak gelisah lagi. Itu passwordnya rahmat Allah ada di dalam sedekah dengan yatim. Ini jangan ngamal sendiri, apalagi zaman sekarang itu banyak yang stres. Kenapa? Gurunya jadi jemaah YouTubiah. Jadi jemaah YouTubiah. Terakhir yang membakar musola di Pesona apa? Tangerang Elok. Coba begitu ditanya sama polisi, belajar dari mana? Belajar jadi jemaah YouTubiah. Jadi YouTube ngamal ini, ada yang menjanjikan kekayaan sehingga nggak mau keluar kamar, ada. Ini sekarang lagi banyak nih. Setahun terakhir ini, ya, dari tasbih kedatangan orang ngobatin anaknya. Kenapa? Dia nggak keluar kamar. Dia menjanjikan tiap datang saudaranya, dijanjikan nanti saya bikinin rumah, tikar, nanti saya bikinin mobil. Nah, dia sendiri hanya ngelamun. Gara-gara dari YouTube itu dijanjikan ini. Astagfirullahaladzim. Untuk itulah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan hati kita. Ya, maka nanti senang beribadah. Kalau sudah senang beribadah, nanti hatinya penuh kekayaan. Wa amla yadaka rizqan, dan kedua tangannya mudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tahu bulan minggu depan, kita terangkan masalah yang berikutnya, yaitu senang beribadah dan kumpulannya dengan orang-orang ibadah. Sekarang berdiri untuk salat tasbih.